Di sini saya akan menjelaskan tentang luka bakar. Luka bakar merupakan salah satu bentuk trauma yang dapat membahayakan kehidupan anggota tubuh serta jaringan dan organ dalam tubuh. Luka bakar memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan kita untuk mengukurnya dengan persentase tubuh yang terkena dampaknya, sehingga menjadi paradigma cedera yang memberikan banyak pelajaran tentang penyakit kritis yang melibatkan berbagai sistem organ. Dalam kehidupan sehari-hari, luka bakar seringkali disebabkan oleh kecelakaan, kelalaian, kurangnya perhatian, atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti kolaps, penggunaan alkohol, dan juga narkoba, dapat menyebabkan luka bakar yang signifikan. Pencegahan primer pre-hospital. Pencegahan primer pre-hospital pada luka bakar adalah menghentikan proses pembakaran, mendinginkan luka bakar, dan menjaga kondisi korban agar tidak hipotermia atau shock, dan meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Langkah yang diambil, yang pertama, jauhkan lilin dan sumber api lainnya dari jangkauan anak-anak. Dan yang kedua, jangan merokok di dalam rumah dalam kondisi mengantuk atau mabuk. Dan yang ketiga, hati-hati untuk tidak menyalakan korek atau merokok dekat gas oksigen atau LPG. Dan yang keempat, jauhkan alat-alat pemanas seperti setrika dari pinggir meja. Dan yang kelima, jangan memasak sambil menggendong anak. Jika memasak, arahkan gagang panci ke arah dalam agar tidak terjangkau oleh anak. Dan yang keenam, jika memungkinkan, pasang pendeteksi asap di rumah. Dan yang ketujuh, cedera akibat listrik di rumah tangga dapat dihindari dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap cara penggunaan appliansi dengan hati-hati. Orang tua dapat menjauhkan sumber listrik dari anak-anak dengan menaruh colokan di tempat yang tinggi atau tertutup. Dan yang kedelapan, cedera akibat listrik tegangan tinggi yang umumnya terkait pekerjaan dapat dihindari dengan mematuhi aturan keselamatan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Ada Zoom ya? Ada Kapan? Zoom. Udah di absen belum? Iya, belum nih, belum bentar. Bentar. Ya, aku mau bantu orang dulu. Loh, kenapa? Ya kenapa deh? Ya, duduk. Nah, ini Teman-teman tolongin. Kenapa? Coba lihat. Wah, waduh, merah. Duh, gimana ya? gimana rasanya itu? Panas banget. Ada yang punya hand sanitizer nggak? Aku punya. Kan nggak boleh katanya. Oh iya ya. Pakai sanitizer. Kasih apa ya? Jangan. Apa kasih air mengalir aja? Boleh. Yuk, bantu. Yuk. Ini ya. Duduk sini. Kaos kakinya turunin dulu. Panas enggak? Sakit enggak? Sakit. Tahan ya. Sakit. Ini aku ada kasus, guys. Sorry. Mana? Basahin dulu nggak? Iya, dibacain Sini dulu. kakinya. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit aja? Boleh? Yuk, kita bantu. Yuk. Permisi, Pak. Ini teman saya itu kena knalpot loh. Gimana ya? Mari Bu, ini langsung kayak gini. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, kita kembali lagi ke materi penanganan luka bakar.
yaitu pencegahan sekunder intrahospital. Pencegahan sekunder pada luka bakar bertujuan untuk mendeteksi dan menangani komplikasi sejak dini, agar kerusakan jaringan tidak bertambah berat dan proses penyembuhan dapat optimal. Stabilisasi awal pasien luka bakar mengikuti prinsip ABCDE atau Advanced Trauma Life Support. A untuk airway atau jalan nafas, B untuk breathing atau pernafasan, C untuk circulation atau sirkulasi, dan D untuk disability atau neurologis, dan E untuk exposure atau paparan luka. Dalam prinsip ABCDE, penanganan luka bakar bertujuan agar tenaga medis dapat menilai prioritas dan menangani pasien yang paling mengancam jiwa terlebih dahulu, yang membuat tenaga medis dapat mencegah infeksi luka, pencegahan shock hipovolemik, pencegahan gangguan pernafasan, pencegahan nyeri dan trauma psikologis, pencegahan kontraktur dan kecacatan, dan pencegahan masalah nutrisi, dan pencegahan komplikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai memperkenalkan alat dan bahan untuk melakukan perawatan luka pada luka bakar, dan disampaikan oleh rekan kami. Baik, untuk yang pertama ada NaCl untuk membersihkan luka bakarnya, kemudian ada handscoon, kemudian ada kasa steril, ada salep, ada kasa untuk membersihkan luka bakarnya. Kemudian ada kasa gulung untuk menggulung luka bakar. Kemudian ada gunting, ada perlak, ada kop. Kemudian ada plester, ada bengkok. Kemudian yang terakhir ada pinset. Baik, sekian pengenalan oleh rekan kami mengenai tentang alat yang digunakan untuk melakukan perawatan pada luka bakar. Selanjutnya kami akan memberikan contoh bagaimana perawatan terhadap pada luka bakar pada pasien. Ya, silakan. Kenapa ini Bu? Silakan Duduk dulu. Ya, Ibu permisi ya. Punya nggak? Ya, ini adik saya kakaknya dari Mbak Nisa, saya Auri. Di sini adik saya kan kemarin kena knalpot ya Bu ya. Terus ini tuh kakinya kita kasih odol, kan katanya orang-orang kan kasih odol kalau bekas apa itu? Bekas luka. Oh, itu kasih odol. Nah, kita kasih odol. Terus kemudian ini pagi ini rasanya tuh sakit banget, terus kayak melepuh gitu loh pas mandi kan dia teriak-teriak, saya lihat ternyata melepuh Mbak. Dulu Mbak lihat, tapi ibunya sebelumnya jangan panik dulu ya. Nanti kita akan Kita melihat dulu ya. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Misi ya. Iya. Permisi ya. Sebelah kiri. Walah, iya ini udah melepuh Bu. Iya. Saya kemarin kan dia naik motor, terus Sakit masuk. masuk Mbak? Sakit ya Mbak. Masuk udah hilang perih. Saya kasih odol Mbak. Iya. Biar maksudnya kan kalau katanya orang tua saya dulu pakai odol biar nggak melepuh banyak. Ternyata jadinya kayak gitu. Saya juga kaget. Ya, sebenarnya tidak boleh Mbak pakai odol, tapi nanti kita lakukan perawatannya terlebih dulu ya Mbak ya. Saya sih sama rekan saya menyiapkan peralatannya dulu ya Mbak ya. Mbak tunggu di sini dulu. Ya, Oke, terima kasih. Saya di sini. Mbak, silakan masuk ke ruang rawat ya. Saya tunjukkan ruangannya. Ya, saya bantu. Oke, sebelum kita melakukan perawatan dan sebelum memakai handscoon, kita akan lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan mendekatkan alat ke pasien. Oke, selanjutnya kita pasang perlaknya dan dekatkan pinset. Permisi ya Mbak. Setelah itu melakukan pembersihan pada sekitar luka. Nah, kita tuangkan NaCl ke dalam kop.
bersihkan luka menggunakan kasa dengan dibasahi dengan NaCl. Setelah sudah kering dan sudah dibersihkan, dilakukan pengolesan di sekitar luka menggunakan salep. Sudah selesai, dilakukan pengolesan salep di sekitar luka. Setelah itu Kita pasangkan kasa steril sesuai luka bakarnya ya. untuk menutup lukanya. Setelah kita tutup dengan kasa steril, kemudian kita gunakan kasa gulung untuk menutup bagian luka bakarnya. Sesuaikan dengan luka bakar tertutup sempurna ya. Isi ya Mbak. Udah. Setelah itu kita pasangkan plester untuk menutup. Setelah selesai semuanya, sekarang kita untuk membersihkan alat. Permisi ya Mbak. Sudah selesai. Setelah itu, rapikan pasien. Saya tutup ya Mbak. Baik. Setelah sudah membersihkan alat, lalu merapikan pasien. Setelah itu mencopot handscoon. Sudah ya Mbak. Bagaimana Mbak perasaannya? Lebih baik ya Mbak ya. Rasa sakit nggak Mbak? Sakit sedikit. Oh iya baik. Sudah selesai ya Mbak ya. Boleh saya bantu? Kita ke ruang edukasi untuk perawatan luka di rumah ya Mbak ya. Silakan Mbak. Baik, kembali lagi ke materi penanganan luka bakar. Materi selanjutnya yaitu pencegahan tersier saat di rumah pasca rawat inap. Pencegahan tersier berfokus untuk mencegah komplikasi jangka panjang, mengurangi kecacatan, dan mengoptimalkan fungsi tubuh setelah pasien pulang dari rumah sakit. Pencegahan tersier saat di rumah pasca rawat inap meliputi yang pertama perawatan luka lanjutan di rumah, yang kedua perawatan kulit untuk mencegah parut atau sklar,
Yang ketiga, latihan gerak room dan pencegahan kontraktur. Yang keempat, nutrisi untuk penyembuhan optimal. Kelima, ada manajemen nyeri. Keenam, ada perlindungan dari sinar matahari. Ketujuh, ada dukungan psikologis. Kedelapan, kontrol rutin ke vaskes. Kesembilan, mengelola rasa gatal. Selamat sore Ibu dan Mbak Rosita. Selamat sore. Sesuai janji kita yang kemarin, hari ini kita bertemu untuk membahas tentang luka bakar yang dialami oleh Mbak Rosita. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Emma dan saya membawakan saya perawat Rizal dari klinik Guna Bangsa. Sebelum kita masuk ke obrolan kita, bolehkah saya melihat luka bakarnya Mbak Rosita terlebih dahulu? Boleh? Masih parah ya Mbak? Iya. Rasanya bagaimana Mbak? Masih nyeri dan panas. Baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik, topik kita hari ini ada yang pertama membersihkan luka, kemudian melakukan perawatan luka, kemudian mencegah luka berulang. Boleh dijelaskan, Perawat Rizal? Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah siap ya. Yang pertama-tama kami ingin menjelaskan tentang cara membersihkan luka bakar. Untuk membersihkan luka bakar, Anda harus membersihkan luka bakar dengan sabun dan air hangat setiap hari ya. Baik. Bagaimana cara membersihkannya, Pak? Caranya itu Ibu dapat menggunakan sabun yang lembut dan air hangat. Lalu bilas dengan air bersih ya. Jangan menggunakan sabun yang keras Bu, dan alkohol itu jangan ya Bu, karena dapat memperlambat proses penyembuhan lukanya. Baik, saya mengerti. Lalu yang kedua, kami ingin menjelaskan kepada Ibu dan Mbaknya cara mengobati luka bakar ya. Ibu dan Mbaknya untuk mengobati luka bakar dapat menggunakan salep antibiotik untuk mengoleskan salep antibiotik pada luka bakar setiap hari untuk mencegah infeksi ya. Apa Ibu paham? Paham. Untuk salepnya apakah ada efek sampingnya, Pak? Untuk salepnya itu tidak ada efek sampingnya ya. Tidak ada efek samping yang signifikan. Tapi jika Anda mengalami reaksi alergi seperti gatal-gatal atau bengkak, segera hubungi kami ya, atau datang ke rumah sakit terdekat. Baik, untuk cara mencegahnya itu bagaimana ya, Pak? Yang ketiga yaitu kami ingin menjelaskan kepada Ibu dan Mbaknya cara mencegah luka bakar berulang, yaitu Ibu sama Mbaknya yang luka bakar ya, harus menghindari panas seperti panas api kompor dan panas matahari secara langsung ya Bu, ya Mbak. Apa Ibu paham dan Mbaknya? Untuk cara mencegahnya bagaimana ya, Pak? Untuk cara mencegahnya, Mbaknya yang luka itu dapat menggunakan tabir surya dengan SPF yang tinggi dan menghindari berada di dekat sumber panas. Apakah Ibu dan Mbaknya mengerti? Mengerti. Terakhir, pembahasan kita, Mbak Rosita harus rutin kontrol ke dokter setiap 1 minggu sekali untuk memantau Luka bakarnya. perkembangan luka bakar Mbak Rosita, apakah memburuk atau membaik. Baik, apakah kami perlu memperhatikan untuk lukanya baik atau tidaknya itu bagaimana ya? Ya Bu, ada ya Bu. Ibu dan Mbaknya tuh harus memperhatikan jika Mbaknya tuh mengalami gejala demam, lukanya bengkak atau keluarnya nanah dari luka bakar ya Bu. Ibu segera langsung menghubungi kami atau datang ke rumah sakit terdekat. Apakah Ibu mengerti? Mengerti, sudah mengerti. Jadi pembahasan kita hari ini sudah cukup ya Ibu dan Mbak Rosita. Kemudian besok kita akan buat janji lagi untuk melakukan perawatan luka pada Mbak Rosita. Ini saya berikan leaflet, bisa dibaca-baca. Di sini juga ada nutrisi supaya untuk mempercepat penyembuhan lukanya. seperti itu. Baik, terima kasih untuk saran dan masukannya. Semoga saya berharap luka saya juga cepat sembuh atas bantuan dari Mbak Emma dan Mas Rizal. Ya, baik, Mbak.
Sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya dan rekan saya izin pamit dulu. Semoga Mbak Rosita cepat sembuh. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Kesimpulan, luka bakar merupakan trauma serius yang dinilai dari kedalaman, luas, TBSA, lokasi, usia, dan penyebabnya. Tingkat keparahan berkisar dari derajat 1 sampai 5. Pelaksanaan mencakup pencegahan primer, edukasi, dan penghentian sumber panas. Sekunder, stabilitas dengan prinsip ABCDE, pencegahan infeksi, resusitasi cairan, dan kontrol nyeri. Dan tersier, rehabilitasi, perawatan luka lanjutan, nutrisi, dan dukungan psikologis.